Di teh ayeuna gaduh hiji boneka tekinten saena sareng lucuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers. Terima kasih kamu udah klik video ini dan terima kasih kamu udah subscribe channel aku. Aku Tamara Delv. Di video kali ini aku akan membahas mengenai fenomena spirit doll. Kenapa fenomena ini tiba-tiba marak di Indonesia? Nah, sebenarnya jauh sebelum fenomena itu muncul di Indonesia, aku sudah memiliki spirit doll. Tapi ini bukanlah spirit doll yang dimasuki arwah atau makhluk halus. Spirit doll ini lebih memberi semangat untuk aku dan tim. Entah kenapa sekarang suasananya seperti agak lebih merinding. Now it's summertime. Fenomena adopsi spirit doll belakangan tengah menjadi tren di Indonesia, bahkan menjadi pro kontra di kalangan masyarakat karena spirit doll dipercaya bisa membawa kekayaan dan keberuntungan bagi pemiliknya. Lantas apa sebenarnya spirit doll? Spirit doll adalah boneka yang digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan spiritual ataupun ritual keagamaan, mulai dari meditasi dan juga doa. Spirit doll sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu dan banyak bentuknya. Ada yang berupa patung, boneka, bahkan voodoo. Ada beberapa spirit doll yang terkenal yaitu Annabelle, Okiku, Robert, Ruby, dan lain-lain. Fenomena adopsi spirit doll pernah terjadi sekitar tahun 2014, 2015 hingga 2016 di Thailand. Orang-orang Thailand menyebutnya Look Tap atau anak malaikat. Spirit doll di Thailand ini adalah boneka vinil berbentuk bayi atau anak kecil. Mereka mulai mengadopsi boneka yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Dikisahkan oleh beberapa orang termasuk selebritis Thailand bahwa spirit doll miliknya berkontribusi pada kesuksesan mereka. Dari sanalah semakin banyak yang percaya jika mengadopsi spirit doll akan membawa keberuntungan. Setelah mengadopsi, sang pemilik kemudian membawa spirit doll ke seorang biksu untuk dilakukan doa dan upacara. Ritual ini juga diyakini menjadi upaya menghidupkan boneka dengan mengundang roh agar menghuninya. Roh yang dimasukkan adalah roh bayi yang meninggal dan belum sempat dilahirkan. Setelah melakukan serangkaian proses adopsi, spirit doll harus dirawat seperti anak sendiri. Mereka percaya jika boneka arwah ini dirawat seperti anak sendiri mulai dari menggendong, memberi makan, bermain, mengganti pakaian, dan perlakuan khusus lainnya, maka keberuntungan dan kekayaan dalam hidup akan terus mengalir. Selain itu, banyak yang percaya bahwa pujian yang dilontarkan terhadap boneka tersebut membuat arwah dalam boneka itu menyukai orang yang sudah memujinya. Sebagai imbalannya, Look Tap akan membawa keberuntungan seperti uang, cinta, dan kebahagiaan. Tidak sedikit orang yang membawa spirit doll-nya kemanapun. Ada beberapa asumsi yang mengatakan bahwa Look Tap merupakan versi terbaru atau lebih modern dari Kumantong. Kumantong sendiri adalah jimat yang dipercaya orang-orang Thailand dapat mendatangkan keberkahan. Ternyata harga dari spirit doll di Thailand mencapai jutaan rupiah dan dijual secara online maupun offline di Thailand dan di beberapa negara lainnya. Karena dianggap anak, spirit doll ini juga mendapatkan perlakuan istimewa. Saking istimewanya, maskapai penerbangan Thai Smile Airways sempat mengumumkan bahwa penumpang dapat membeli tiket untuk boneka yang akan mendapatkan kursi, makanan ringan, dan minuman mereka sendiri. Hal ini dilakukan karena banyak penumpangnya yang tidak mau menaruh spirit doll-nya di bagasi ataupun di kompartemen pesawat karena mereka menganggap spirit doll bukanlah boneka biasa. Perlakuan istimewa pada spirit doll sempat mendapat reaksi dan peringatan dari otoritas Thailand. Para pejabat sejak itu turun tangan. Dan berdasarkan aturan penerbangan internasional, penumpang adalah manusia. Jadi maskapai penerbangan tidak diperbolehkan menjual tiket boneka, kata juru bicara otoritas penerbangan sipil Thailand. Selain mendapat fasilitas di maskapai, spirit doll juga bisa makan di restoran mewah. Tren spirit doll di Thailand membuat salah satu restoran di Bangkok mengambil kesempatan dengan menawarkan menu untuk Look Tap dengan harga anak-anak. Pemilik yang menyayangi Look Tap juga suka memasangkan aksesoris, perhiasan, bahkan spa, salon, les bermusik untuk spirit doll kesayangan mereka. Nah, salah satu artikel di BBC News menyebutkan bahwa di Thailand
Upacara ritual pemberkatan pada benda-benda mati menjadi jimat keberuntungan juga sudah jamak dilakukan para biksu untuk mobil atau barang-barang lainnya, tidak terkecuali boneka. Bahkan salah seorang biksu Thailand mengatakan setiap orang memiliki kepercayaannya masing-masing. Tapi kepercayaan mereka pada kekuatan Look Thep sangat besar. Saat kehidupan mereka membaik, mereka memuja Look Thep. Tapi ketika keadaan memburuk, mereka meninggalkan boneka-boneka itu di sini atau di kuilnya. Karena mereka tahu kami menerima mereka. Nah, jadi di Thailand ini ada sebuah kuil yang bernama Sawang Arom. Di sana ada sebuah ruangan yang dipenuhi dengan boneka Look Thep. Boneka Look Thep ini ditaruh atau ditinggalkan oleh para pemiliknya karena mereka kecewa Look Thep milik mereka ini tidak membawa keberuntungan. Lalu bagaimana Islam memandang fenomena tersebut? Mengutip laman Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Sekretaris Ditjen Bimnas Islam Bapak Fuad Nasar menjelaskan bahwa spirit doll dan benda apapun tidak layak dipercayai membawa keberuntungan atau sebaliknya. Hobi mengoleksi boneka sebagai karya seni dan mainan boleh-boleh saja, tapi tidak boleh lebih dari itu. Sementara menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang dakwah dan ukhuwah, Kiai Haji Kholil Nafis mengatakan ketika boneka dipersepsikan sebagai anak yang hidup bernyawa yang dibeli puluhan juta, tentu itu berlebihan. Mempercayai adanya unsur gaib dalam spirit doll bisa mengarah pada perbuatan syirik. Manusia memiliki akal budi dan ilmu pengetahuan, tidak seyogianya terjerumus ke dalam perilaku yang mengarah pada syirik, yakni menyekutukan Allah. Begitu juga kalau boneka dijadikan persemayaman arwah atau makhluk halus, maka hukumnya haram. Pastinya itu jin yang mungkin akan menjerumuskan. Menganggap boneka mempunyai kekuatan yang dapat memberikan keberuntungan dan kebahagiaan, bahkan dikultuskan untuk mendapatkan rezeki dan ketenaran, pastinya haram. Nah, jadi ada yang berbeda di video aku kali ini karena aku membawa langsung spirit doll yang akan aku wawancara untuk kita tahu lebih banyak mengenai spirit doll. Jadi kita akan langsung tanya-tanya aja. Namanya siapa? Holly. Namanya Holly. Umurnya berapa tahun? 500 tahun. Tua ya. Biasanya orang punya spirit doll itu masih bayi, masih kecil. Tapi yang saya punya, yang kita punya nih, tim punya 500 tahun. Jangan sembarangan. Terus coba kita tanya lagi, hobinya apa? Sumo. Hobinya sumo, guys. Jadi agak-agak kelas berat ini, udah tua tapi hobinya sumo. Pertanyaan selanjutnya, makanan favoritnya apa? Seblak. Seblak makanan favoritnya. Jadi yang aku tahu nih ya, beberapa yang punya spirit doll menceritakan bahwa mereka suka kasih makan spirit dollnya ini biasanya snack atau susu atau minuman bersoda. Nah, biasanya makanan ini nggak akan dibuka, hanya diambil saripatinya aja sama spirit dollnya. Tapi yang ini coba kalian bayangin kalau dia ngambil saripati seblak. Batuk-batuk nggak tuh kira-kira ya? Luar biasa loh. Ini inget ya, ini spirit doll tim kita, jadi beda dari yang lain. Nah, aku mau tanya pertanyaan selanjutnya. Holly ini punya cita-cita nggak sih? Punya. Nah, coba kita tanya, cita-citanya apa Holly? Pramugari. Wah, luar biasa banget ya, baru kali ini aku tahu ada spirit doll yang punya cita-cita jadi pramugari. Tapi kita tanya, pramugari di pesawat apa? Pesawat telepon. Pesawat telepon, coba ya. Pasti anak-anak yang lahir di tahun 2010-an itu gak ada yang tahu apa itu pesawat telepon. Jadi kalau zaman dulu, kalian nonton film-film zaman dulu pasti ada pesawat telepon namanya. Itu sama aja kayak telepon sih, tapi orang zaman dulu bilangnya pesawat telepon. Berarti sesuai, memang usianya 500 tahun dan memang pengen jadi pramugari di pesawat telepon. Ini cita-cita yang agak aneh ya, tapi ya itulah keunikan dari spirit doll kami, tim Tamara Delf. Aku yakin kebanyakan dari kalian belum pernah ada yang melihat spirit doll ini bicara langsung kepada manusia. Tapi ada yang beda dari spirit doll kepunyaan kami. Dia bisa bicara. Kita coba tanyakan apa yang kira-kira ingin disampaikan untuk kalian. Hati-hati tengah malam ada saya. Jangankan kalian, aku aja kalau tengah malam tiba-tiba ada dia pasti ketakutan. Nah, gimana menurut kalian episode kali ini? Seru banget kan? Karena hari ini ada episode khusus wawancara sama spirit doll. Kalau kalian punya kesempatan untuk nanya sebuah pertanyaan sama spirit doll ini, kira-kira pertanyaannya apa? Kalian boleh tulis di kolom komentar. Siapa tahu di episode Samar selanjutnya, Holly ini akan kembali muncul di YouTube channel aku ya. Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, nyalain lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.